Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu menggunakan menu dan icon pada Microsoft Word. Nah, jadi minggu lalu kita sudah memasuki materi mengenai mengenal menu dan icon. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa menu yang biasa digunakan atau fungsi-fungsi icon yang biasa digunakan di aplikasi Microsoft Word. Langkah-langkah untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau dilihat di layar ini, Ibu sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Tapi yang belum tahu cara atau langkah-langkahnya, bisa mengikuti langkah-langkah yang Ibu tampilkan di layar. Nah, bisa memilih menu Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih Microsoft Office. Nah, jadi di sini Ibu menggunakan Microsoft Office 2007. Kalau di rumah atau memiliki laptop menggunakan Office 2010 atau 2016, itu tidak masalah karena fungsi dan ikonnya itu tetap sama. Perlu diketahui aplikasi Office ini selalu terupdate atau selalu diperbaharui. Mungkin ada yang menggunakan Office 2010 ataupun 2016. Jadi kalau yang gunakan 2007 seperti Ibu, mungkin tampilannya seperti ini. Kalau tidak, yang menggunakan 2010 atau 2016 itu tidak masalah. Jelasnya fungsi menu-menu yang ada di aplikasi Word itu tetap sama. Kalau kita sudah masuk di aplikasi Microsoft Word, tampilannya seperti ini di layar. Di sini Ibu sudah mengetik teks yang nantinya kita akan menggunakan perintah-perintah yang ada di menu. Jadi ini contoh teks yang yang Ibu akan edit dengan menggunakan menu atau icon-icon yang ada di aplikasi Microsoft Word. Misalnya untuk menebalkan huruf, kita bisa memblok atau memilih teks yang akan ditebalkan. Misalnya di sini Ibu akan menebalkan teks, misalnya toolbar view. Saya blok. Caranya mulai dari awal, diklik, kemudian di drag, di blok. Kemudian pilih menu home. Jadi sini menu home ini di sini sudah ada perintah-perintah atau beberapa perintah mengedit untuk mengedit teks. Misalnya Ibu gunakan untuk menebalkan teks, Ibu pilih menu home, kemudian ikonnya Ibu gunakan icon B, bold. Di sini di bawah sudah ada teks bold dalam kurung Ctrl B. Ctrl B ini bisa kita gunakan untuk perintah keyboard. Jadi selain kita bisa pilih di menu home, kita juga bisa menggunakan perintah keyboard Ctrl B. Jadi kalau kita sudah pilih, maka teks yang akan tampil itu akan berubah menjadi huruf tebal. Kemudian juga untuk menggunakan fungsi icon
italic. Nah, ini bisa juga kita gunakan, misalnya kita blok lagi toolbar view, kemudian pilih italic, maka teksnya akan miring. Jadi fungsi italic ini untuk memiringkan teks atau huruf. Kemudian kita pilih lagi fungsi ini huruf U, underline. Nah, ini sudah muncul underline atau Ctrl U untuk perintah keyboard. Kalau kita memilih underline, maka teks yang akan kita pilih itu akan berupa garis bawah. Kemudian untuk merubah model tulisan atau huruf, kita bisa blok, kemudian pilih font. Jadi ini kita bisa pilih, ada beberapa font yang bisa kita pilih, misalnya Arial. Nah, kemudian untuk font size itu ukuran tulisan. Jadi kita bisa memilih ukuran tulisan. Jadi di sini minimal font size-nya 8. Jadi kita bisa pilih misalnya font size-nya 12. Nah, kemudian di sini grow font, ini bisa kita rubah menjadi hurufnya atau font size-nya itu lebih besar. Sebaliknya, kalau gunakan shrink font, maka teksnya akan atau hurufnya akan kecil. Kemudian untuk ini font color, pemberian warna tulisan. Ini kita bisa pilih warna tulisan, misalnya warna merah atau warna biru. Tapi di sini kita gunakan yang warna hitam saja. Kemudian perataan teks. Jadi yang ada di toolbar paragraf ini ada perataan teks, rata kiri, rata tengah, kanan, kemudian rata kiri kanan. Nah, tapi biasanya kalau kita mengetik teks yang banyak, ini biasa kita gunakan justify atau menggunakan perintah keyboard Ctrl J atau perataan teks kiri dan kanan. Nah, kemudian ini juga shading. Shading ini biasanya kita gunakan untuk memberi warna pada latar. Jadi bisa kita gunakan untuk memberi warna latar. Misalnya saya pilih warna hijau. Kemudian ada juga biasa perintah-perintah yang digunakan seperti pemberian penomoran. Jadi sini bisa dipilih apakah penomorannya itu bisa angka ataupun huruf atau angka Romawi. Kemudian juga ada bullets. Jadi kita bisa memilih bullets yang ada di menu bullet library. Ya, jadi bisa kita ambil dari simbol atau gambar atau bisa juga dari model tulisan. Jadi ini yang ada di Office 2007, perintah-perintah yang digunakan di dalam menu home. Nah, kemudian juga perintah mengedit. Nah, ini bisa kita pilih juga yang ada di menu home, perintah mengedit. Misalnya kita mau salin atau copy.
bisa kita pilih. Misalnya ini kita blok semua, kemudian kita salin atau copy, kita enter ke bawah, kita buat paragraf baru, maka hasil yang kita copy ini akan tampil di paragraf berikutnya kalau kita salin kembali dengan menggunakan paste. Jadi kalau kita gunakan paste yang sudah di copy, maka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mau dipindahkan, bisa kita blok, di blok, kemudian kita cut, pindahkan, paste lagi ke bawah, Ctrl P atau pilih paste, toolbar paste. Langkah selanjutnya, bagaimana cara menyimpan file yang sudah kita buat. Jadi untuk menyimpan pertama kali, kalian bisa pilih save, atau juga bisa ambil di office button save. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mengatur file-file yang sudah kalian buat sehingga mudah kalian cari. Jadi ingat, menyimpan file yang sudah kalian buat ini bisa pilih misalnya di drive mana tempat kalian akan simpan. Jadi pastikan Anda tidak menyimpan file di local disk C. Kenapa? Karena di local disk C ini untuk aplikasi. Jadi untuk menyimpan bisa pilih, misalnya di sini kalian bisa pilih di drive E atau G, atau di data partisi komputer kalian. Misalnya saya simpan di drive G. Kemudian supaya supaya ibu bisa mengetahui data atau file yang saya buat, usahakan dibuatkan satu folder yang bisa nantinya kalian bisa akses datanya lebih cepat. Misalnya ibu buat folder, misalnya materinya menggunakan cara menggunakan menu dan ikon. Jadi foldernya, filenya misalnya saya kasih panduan namanya menu dan ikon, fungsi menu dan ikon, kemudian saya save. Jadi kalau kita sudah menyimpan, otomatis akan muncul tampilan judulnya di paling atas. Jadi judulnya fungsi menu dan ikon. Jadi perlunya juga manajemen file, membuat folder di mana data tersebut kita akan simpan, sehingga pada saat kalian akses atau cari itu lebih mempermudah untuk mencari file atau data yang sudah kalian buat. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya di fungsi menu home ini kalian bisa memahami beberapa fungsi-fungsi menu atau ikon yang ada di aplikasi Microsoft Word. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.